Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai kontrak. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Pertama, saya sendiri, Gaby Alvaren, selaku moderator dan pemateri 3. Ada Pelina Putri Nofzil, pemateri 1 dan 4. Ada Tinawati Simamora, pemateri 2. Dan Salsabila Putri Ariska, pemateri kelima. Baik, sekarang saya akan menjelaskan apa itu standar kontrak. Standar kontrak ialah hukum perjanjian atau kontrak, merupakan terjemahan dari Inggris, yaitu kontrak law. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah overeenkomstscript. Atau dalam penjelasannya, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain, atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dengan demikian, perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan yang diucapkan atau yang ditulis. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Hubungan hukum antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan. Hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum disebabkan karena timbulnya hak dan kewajiban, di mana hak merupakan suatu kenikmatan sedangkan kewajiban merupakan beban. Yang pertama, kontrak sepihak dan timbal balik. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang membebankan prestasi hanya pada satu pihak. Misalnya perjanjian hibah, perjanjian penanggungan, dan perjanjian pemberian kuasa tanpa upah. Sedangkan perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebankan prestasi pada kedua belah pihak, misalnya jual beli. Yang kedua yaitu kontrak cuma-cuma dan atas beban. Perjanjian ini diatur dalam pasal 13-14 KUH Perdana yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Suatu persetujuan atas beban adalah suatu persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Adapun perjanjian atas beban adalah perjanjian yang menyatakan prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat prestasi atau kewajiban dari pihak lain, dan antara kedua prestasi tersebut ada hubungannya dengan suatu hal tersebut, misalnya jual beli, tukar menukar, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu kontrak bermama, tidak bermama, dan campuran. Perjanjian bermama adalah perjanjian yang secara khusus diatur di dalam undang-undang. Sedangkan perjanjian tak bermama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang. Misalnya perjanjian leasing, franchising, factoring. Sedangkan perjanjian campuran adalah perjanjian yang merupakan kombinasi dari dua atau lebih perjanjian bermama. Misalnya perjanjian pemondokan atau kos yang merupakan campuran dari perjanjian sewa, menyewa, dan perjanjian untuk melakukan pekerjaan atau mencuci baju, menyetrika baju, dan membersihkan kamar. Yang keempat yaitu kontrak formal. Perjanjian formal adalah suatu perjanjian yang tidak hanya harus memenuhi asas konsensus, tetapi juga harus dituangkan dalam suatu bentuk tertentu atau disertai dengan formalitas tertentu. Contohnya perjanjian kuasa pembebanan hak tanggungan. Perjanjian ini harus dibuat dalam bentuk autentik yang dibuat di hadapan pejabat akta tanah atau PPAT atau notaris. Yang kelima yaitu kontrak untung-untungan. Perjanjian untung-untungan adalah perjanjian yang memprestasi atau objeknya ditentukan kemudian. Hal ini dapat dijumpai dalam ketentuan pasal 17
1774 KUH Perdata yang berbunyi, suatu perjanjian undang-undang adalah perjanjian yang hasilnya mengenai untung ruginya bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu. Selanjutnya, saya GB Alvaren akan menjelaskan materi 3 mengenai syarat sah suatu kontrak. Syarat sah suatu kontrak ini terbagi atas 4, yaitu kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan kuasa hukum yang halal. Jadi, yang pertama itu kesepakatan. Apa itu kesepakatan dalam kontrak? Yaitu perasaan rela atau ikhlas antara pihak-pihak pembuat kontrak mengenai hal-hal yang dituangkan di dalam isi kontrak tersebut. Dan kontrak dikatakan tidak ada jika kontrak itu dibuat atas dasar penipuan, kesalahan, paksaan, ataupun penyalahgunaan keadaan. Baiklah, syarat sah satu kontrak selanjutnya itu kecakapan. Kecakapan itu pihak-pihak yang membuat kontrak haruslah orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subjek hukum. Syarat kecakapan untuk membuat suatu perikatan harus dituangkan secara jelas dalam bagian jati diri para pihak dalam isi kontrak yang dibuat oleh pihak-pihak tersebut. Pada dasarnya, semua orang menuntut hukum untuk cakap dalam membuat satu kontrak. Yang tidak cakap membuat kontrak adalah orang-orang yang ditentukan oleh hukum, yaitu yang belum dewasa atau anak-anak atau orang dewasa yang di bawah pengawasan dan orang yang sakit. Sah satu kontrak yang ketiga yaitu hal tertentu. Hal tertentu ini yaitu suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu. Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu. Berarti apa yang diperjanjikan yaitu hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak. Hal tertentu mempunyai maksud bahwa objek yang diatur dalam kontrak harus jelas dan setidaknya dapat ditentukan, jadi tidak boleh mengambang atau samar-samar. Hal ini sangat penting dilakukan untuk memberikan kepastian dan kejelasan kepada pihak dalam melaksanakan isi kontrak tersebut. Sah suatu kontrak yang keempat itu kausa hukum yang halal, yang mana lebih ke isi dan tujuan dari perjanjian itu. Misalkan dalam jual beli. Dalam jual beli ada orang yang menginginkan barang dan orang yang menginginkan uang dari hasil jual beli tersebut. Saya berikan satu contoh. Ketika seseorang membeli sebuah pisau dengan tujuan ingin membunuh orang lain dengan pisau itu, tetapi ketika dia membeli pisau itu tidak dia nyatakan kalau pisau itu untuk membunuh orang lain, maka itu bisa dikatakan sebagai kausa hukum yang halal. Tetapi ketika dia membeli pisau dan dia menyatakan atau membuat perjanjian bahwa pisau yang dia beli ini digunakan untuk membunuh orang lain, maka itu bisa dikatakan sebagai suatu kausa hukum yang tidak halal karena bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan yaitu saat lahirnya perjanjian. Yang pertama, saat lahirnya perjanjian yaitu menetapkan kapan saat lahirnya perjanjian mempunyai arti penting bagi kesempatan penarikan kembali penawaran. Yang kedua, penentuan risiko. Yang ketiga, saat mulai dihitungnya jangka waktu kadaluarsa. Yang keempat, menentukan tempat terjadinya perjanjian. Berdasarkan pasal 1320 Jo 1338 ayat 1 BW atau KUHP Perdata dikenal adanya asas konsensual. Yang dimaksud adalah bahwa perjanjian atau kontrak lahir pada saat terjadinya konsensus atau sepakat dari para pihak pembuat kontrak terhadap objek yang dijanjikan. Pada umumnya perjanjian yang diatur dalam BW bersifat konsensual. Sedangkan yang dimaksud konsensus atau sepakat adalah pertemuan kehendak atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam kontrak. Ada beberapa teori yang bisa digunakan untuk menentukan saat lahirnya kontrak, yaitu yang pertama teori pernyataan. Menurut teori ini kontrak telah ada dan lahir pada saat atas suatu penawaran telah di surat wajib jawaban penerimaan. Dengan kata lain, kontrak itu ada pada saat pihak lain menyatakan penerimaan atau akseptasinya.
Yang kedua yaitu teori pengiriman. Menurut teori ini, saat pengiriman jawaban akseptasi adalah saat lahirnya kontrak. Tanggal cap pos dapat dipakai sebagai patokan tanggal lahirnya kontrak. Yang ketiga yaitu teori pengetahuan. Menurut teori ini, saat lahirnya kontrak adalah pada saat jawaban akseptasi diketahui isinya oleh pihak yang menawarkan. Yang keempat, teori penerimaan. Menurut teori ini, saat lahirnya kontrak adalah pada saat diterimanya jawaban, tak peduli apakah surat tersebut dibuka atau dibiarkan tidak dibuka. Yang pokok adalah saat surat tersebut sampai pada alamat si penerima. Surat itulah yang dipakai sebagai patokan saat lahirnya kontrak. Selanjutnya yaitu pembatalan dan pelaksanaan suatu perjanjian. Syarat perjanjian yang menyangkut kesepakatan dan kecakapan disebut syarat subjektif. Sedangkan yang berkenaan dengan hal tertentu dan suatu sebab yang halal disebut syarat objektif. Masing-masing syarat tersebut membawa konsekuensi masing-masing. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi atau cacat, maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak ke pengadilan. Bila syarat objektif tidak terpenuhi ataupun cacat, maka perjanjian itu dinyatakan batal demi hukum. Pembatalan perjanjian. Suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang membuat perjanjian ataupun batal demi hukum. Perjanjian yang dibatalkan oleh salah satu pihak biasanya terjadi karena 1. Adanya suatu pelanggaran dan pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam jangka waktu yang ditentukan atau tidak dapat diperbaiki. 2. Pihak pertama melihat adanya kemungkinan pihak kedua mengalami kebangkrutan atau secara finansial tidak dapat memenuhi kewajibannya. 3. Terkait resolusi atau perintah pengadilan. 4. Terlibat hukum. 5. Tidak lagi memiliki lisensi, kecakapan, atau wewenang dalam melaksanakan perjanjian. Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik, yaitu keinginan subjek hukum untuk berbuat sesuatu, kemudian mereka mengadakan negosiasi dengan pihak lain. Kesimpulannya yaitu, kontrak adalah peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, biasanya secara tertulis. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sekian presentasi dari kelompok 5. Saya selaku moderator. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.